Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu alal asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Imam Mawardi selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam serta teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Perkenalkan, saya Ayu Noviana, mahasiswi Magister Pendidikan Islam semester 1, NPM 21.0406.0024. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan materi yang berjudul Mazhab Pragmatisme dalam Pendidikan Islam. Langsung saja menuju ke materinya. Berbicara tentang mazhab pragmatisme, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pragmatisme. Nah, pragmatisme itu sendiri berasal dari bahasa Yunani. Dari kata pragma yang artinya fakta, benda, materi, sesuatu yang dibuat ataupun kegiatan serta tindakan yang menyangkut akibat. Nah, pada aliran pragmatisme itu diartikan sebagai aliran pemikiran yang menekankan berfungsinya gagasan dalam tindakan. Nah, dalam ajaran pragmatisme ini, dia mengajarkan bahwa yang benar itu apa yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan perantaran akibat-akibatnya yang bermanfaat secara praktis, secara nyata. Dan pegangan dalam pragmatisme itu apa? Pegangan dalam pragmatisme itu sendiri ialah logika dari pengalamannya, dari pengamatannya, dari indera pendengaran, indera penciuman, dan segala indera yang bisa diterima. Aliran ini bisa menerima segala sesuatu asal saja membawa akibat praktis, membawa manfaat praktis. Nah, pengalaman pribadi tentunya bisa diterima, ataupun kebenaran mistis juga bisa diterima asalkan dia membawa akibat praktis yang bermanfaat. Nah, di aliran ini dikatakan benar sejauh dia dapat merubah kenyataan ataupun tindakan. Jadi bisa diterima oleh akal tadi. Nah, kemudian setelah kita mengetahui pragmatisme secara umum, kita harus mengetahui ciri khususnya. Apa itu ciri khusus dari mazhab pragmatisme itu sendiri? Nah, yang pertama, bahwa pragmatisme itu memusatkan perhatiannya pada hal yang masih bisa dalam jangkauan indera manusia. Baik yang tadi saya katakan, baik itu indera pendengaran, indera penciuman, dan segala indera yang masih bisa diterima ataupun pengalaman. Nah, yang kedua, ciri khususnya itu sesuatu itu akan dipandang benar jika dia bernilai guna atau bermanfaat untuk kehidupan, untuk keberlangsungan pada masanya. Dan yang ciri ketiga adalah manusia itu harus bertanggung jawab atas apa nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Jadi ketika dia bisa berbuat, dia bermanfaat, dia harus bertanggung jawab nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat. Nah, kemudian kita akan belajar tentang tokoh-tokoh dalam pragmatisme. Tentunya ada yang memelopori lahirnya aliran pragmatisme itu sendiri. Nah, yang pertama itu ada Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu merupakan satu-satunya tokoh Islam yang mempelopori hadirnya pragmatisme ini. Nah, jika dilihat dari sudut pandang pendidikan, Ibnu Khaldun itu lebih menekankan atau lebih bersifat pragmatis dan orientasinya lebih ke aplikatif praktis. Jadi konsep pendidikan Ibnu Khaldun itu menghubungkan antara konsep dan realita. Jadi semuanya itu merupakan hasil dari berbagai pengalaman yang dilaluinya sebagai seorang filsafat, sejarah, dan juga sosiologi.
Yang kedua, itu ada Zhang Dewe. Nah, beliau itu adalah seorang yang pragmatis dan menurut beliau filsafat bertujuan untuk memperbaiki kehidupan manusia serta lingkungannya agar menjadi lebih bersifat manusiawi lagi. Artinya, tugas filsafat menurut beliau itu memberikan pengarahan untuk perbuatan yang nyata. Sekali lagi, yang nyata. Pragmatisme itu lebih menekankan kepada sesuatu yang nyata, yang bisa diterima oleh akal. Nah, filsafat itu tidak diperbolehkan dalam larut, dalam pemikiran metafisis yang kurang bermanfaat, yang tidak ada faedahnya. Jadi, Dewey atau John Dewey ini karena itu lebih suka menyebut pemikirannya dengan instrumentalisme. Nah, jadi filsafat itu harus berpijak pada pengalaman serta mengolah secara kritis dan aktif. Dan yang terakhir, tokohnya itu adalah William James, di mana beliau mengemukakan bahwa kebenaran itu tentu saja tidak akan mutlak. Jadi kebenaran itu akan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Dari masa ke masa, kebenaran itu akan terus berkembang. Begitu juga dengan pengalaman suatu individu, tentunya akan terus berjalan. Dan segala yang dianggap benar dalam proses perkembangan itu tentu senantiasa akan berubah. Dan nilai pengalaman pragmatisme itu tergantung dari akibatnya, yaitu tergantung dari apa yang dia kerjakan dan diperbuat, serta apa sih yang disiapkan oleh pertimbangan itu sendiri. Nah, jadi tadi ada 3 tokoh yang melopori munculnya mazhab pragmatisme. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang mazhab pragmatisme dalam perspektif pendidikan Islam. Nah, bagaimana sih mazhab pragmatisme itu dalam perspektif pendidikan Islam? Tentunya dalam filsafat pendidikan Islam, ketika seorang manusia itu sedang mempunyai masalah dan beliau menginginkan sebuah jalan keluar dari kesulitan-kesulitan atau problematika hidup yang sedang dialami, tentu saja harus dengan akhlak yang kokoh, dan akhlak-akhlak itu tentunya harus didasarkan pada keimanan kepada Allah. Nah, jika iman itu tidak selalu disirami, tidak selalu dikuatkan, maka tentunya itu iman akan luntur. Bahayanya pada pragmatisme ketika sudah sudah mendarah daging aliran pragmatisme itu, dia akan menganggap segala sesuatu itu benar ketika ada faedahnya. Jadi bahayanya itu adalah dia tidak akan percaya kepada Allah kecuali ia bermanfaat. Seperti itu. Ketika imannya tidak terus disirami oleh atau tidak diisi oleh ketakwaan, tambah iman, maka bahayanya itu tadi, takutnya ia akan menganggap segala sesuatu itu bisa dipercaya ketika memang memberikan manfaat, dan dia tidak akan percaya kepada Allah kecuali bila ia bermanfaat. Padahal tidak semua itu bisa dilogika dan tidak semuanya itu bisa dinalar oleh indera manusia. Nah, kemudian dalam filsafat pragmatisme itu menganggap baik dan benar terhadap semua jalan ataupun cara yang mengantarkan pada kemanfaatan tadi. Nah, pendekatan yang demikian itu merupakan pendekatan yang berbahaya dan bisa menyalahi nilai-nilai ilahi. Akibatnya, manusia itu tentu akan banyak yang mengorbankan keimanannya yang ada padanya demi sesuatu hal yang menurut dia bermanfaat, baik itu sesuai dengan nilai-nilai agama ataupun tidak, baik itu yang bermanfaat materi dalam kehidupan materi atau lahiriah maupun imateri atau batiniahnya. Nah, dan dalam dunia pendidikan, pragmatisme itu bertujuan memberikan pengalaman yang empiris. Artinya dalam pandangan mazhab ini akan memberikan pengalaman yang nyata kepada anak didik, sehingga akan terbentuk suatu pribadi yang belajar kemudian berbuat atau learning by doing. Jadi segala sesuatunya itu pendidikannya didasarkan pada pengalaman, learning by doing, belajar untuk apa? Untuk berbuat, seperti itu. Dari pemaparan materi tadi dapat ditarik kesimpulan bahwasannya penganut pragmatisme itu menaruh perhatiannya kepada praktek
Dan mereka itu memandang hidup manusia itu sebagai satu perjuangan hidup yang berlangsung terus-menerus dan yang terpenting ialah konsekuensinya. Dia tidak akan menganggap benar jika dia tidak diterima oleh akal dan tidak bisa dilogika dan tidak bermanfaat praktis. Maka mereka aliran mazhab pragmatisme ini tidak akan menganggap semuanya itu benar. Nah, kemudian tadi yang kami sampaikan bahwa tokoh pragmatisme itu ada Ibnu Khaldun, John Dewey, dan juga James William. Nah, kemudian kesimpulan yang berikutnya bahwasannya dalam dunia pendidikan pragmatisme itu tadi seperti yang dikatakan lebih menekankan pengalaman sebagai dasar pendidikannya. Nah, juga aliran ini beranggapan bahwa yang benar itu sesuatu yang mempunyai konsekuensi praktis, nyata, dan bisa diaplikasikan. Nah, jadi yang tidak bisa diaplikasikan dalam pandangan pragmatisme itu dianggap sesuatu hal yang tidak benar. Jadi dapat digarisbawahi dalam slide ini bahwa pragmatisme beranggapan benar ketika mempunyai konsekuensi praktis atau bisa diaplikasikan dan dianggap tidak benar jika konsekuensi itu tidak bisa diaplikasikan secara praktis. Oke, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Atas attention-nya kami ucapkan terima kasih dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.